Halo teman-teman Sagitarius, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan suatu apapun ya. Ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Sagitarius di bulan Mei tahun 2021. Sifat dari bacaan ini adalah general, tidak akan cocok untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Ambillah sisi positif dari readingan ini, abaikan sisi yang negatifnya, aminkan jika memang ada energi harapan yang mungkin terbaca dalam readingan kali ini agar bisa terwujud dan kalian pun semakin bahagia lagi. Oke, aku juga mau share info ya bagi teman-teman Sagitarius yang mau personal reading ya, atau energinya dibacakan secara personal sama aku, kalian bisa berdonasi untuk channel ini sebesar 25.000 ya. Bagi kalian yang berminat, ketik aja di kolom komentar personal reading, nanti aku akan berikan nomor WA nya ya. Oke, gitu aja informasinya. Aku shuffle dulu ya sebelum kita mulai membacakannya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Sagittarius di bulan Mei tahun 2021? Oke, kartunya sudah tertebar seperti ini ya teman-teman. Aku akan bantu kalian untuk membacakan energinya. Di sini aku merasa seseorang sudah dilamar ya, atau akan dilamar ya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian. Namun di sini kalian masih ada keraguan untuk menerima pinangan ya, seseorang tersebut atau pasangan kalian, dimana kalian tahu ya, kalian tahu ada hal-hal ya gitu ya yang kalian anggap sebagai misteri ya. Kalian tanya pada pasangan kalian suatu hal ini, dia seringkali tidak memberikan jawaban yang sebenarnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi ganjalan gitu ya untuk kalian tuh say yes gitu ya pada tawaran pinangan gini ya. Kalau kalian diajak untuk menikah, kalian tuh masih ragu untuk menjawab say yes gitu, karena kalian menganggap ada hal-hal gitu ya yang masih menjadi misteri bagi kalian. Dan ketika kalian ungkapkan ini pada pasangan kalian tidak memberikan jawaban atau respon yang baik gitu ya. Seringkali ya dialihkan ke pembicaraan yang lain. Namun ya, di dalam keraguan kalian ini, alam semesta ingin berbicara kepada kalian bahwa kalian ini adalah jodoh satu sama lain ya. Kalian jodoh bagi pasangan kalian dan pasangan kalian adalah jodoh kalian gitu ya. Di sini walaupun ada misteri ya yang belum bisa dia sampaikan dengan jujur gitu ya kepada kalian, namun kalian tidak usah ambil pusing gitu ya, karena apa yang menjadi pertanyaan kalian itu ya, apa yang ingin kalian ketahui itu sebetulnya itu tidak terlalu penting gitu ya. Cuma itu hanyalah hasrat gitu ya, kalian gitu yang terlalu besar gitu ya. Jadi kalian tuh di sini itu terlalu kepo aja gitu ya. Keponya itu untuk suatu hal yang mungkin tidak penting, makanya pasangan kalian itu tidak mau jawab gitu ya, atau mengalihkan ke pembicaraan yang lain gitu ya. Namun di sini dia tahu, pasangan kalian tahu bahwa kalian tuh nggak yakin gitu ya, karena masih belum
menjawab gitu ya pernyataan cintanya, misalnya will you marry me, tapi kalian masih ya aku pikir dulu deh gitu ya. Itu tapi seiring berjalannya waktu dia akan menunjukkan ya keseriusan dia ya untuk berkomitmen kepada kalian, yaitu berumah tangga, untuk menikah dengan kalian gitu ya. Dia akan terus gitu ya menunjukkan gitu ya betapa dia tuh serius gitu ya kepada kalian. Dia juga memberikan kalian itu pandangan-pandangan yang baru tentang sebuah komitmen, dimana kedua belah pihak walaupun pasangan suami istri memang ada hal-hal yang menjadi privasi bagi uh, hal-hal yang menjadi privasi bagi diri sendiri gitu ya, yang tidak bisa dicampuri gitu ya oleh pasangannya gitu ya. Jadi dia tuh uh, ya dia adalah tipikal orang tuh yang ingin memiliki privasi gitu walaupun dia sudah memiliki pasangan atau memiliki istri atau suami di sini gitu ya. Jadi kalian diminta untuk menghormati lah, menghargai apa yang menjadi privasinya yang mungkin saat ini belum bisa dia share kepada kalian. Oke, ya. Namun kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu apa yang menjadi rahasianya gitu ya. Itu bukan suatu hal yang akan membuat cintanya pada kalian itu sirna gitu ya, akan semakin kuat gitu. Dia ingin pasangannya bisa menghargai dia gitu ya, menghargai privasinya terutama gitu loh. Tidak semua hal itu bisa dia share ke kamu gitu ya. Ada hal-hal yang belum dia bisa damai gitu ya dengan mungkin trauma dia, masa lalu dia gitu. Mungkin kalau dia sudah healing, sudah bisa berdamai dengan apa yang menjadi rahasianya ini, aku percaya gitu ya, aku lihat energinya suatu saat dia akan mengungkapkannya kepada kalian. Kalian akan tahu semuanya bahwa yang kalian pikir selama ini adalah rahasia ternyata hanya sebuah rahasia kecil gitu, hanya sebuah sesuatu yang sepele yang memang ada di masa lalu, yang memang menjadi bagian dari jalan hidupnya gitu ya. Gitu. Nanti kalau kalian sudah diceritakan akhirnya oh hanya gitu aja atau yang kamu rahasiakan gitu. Di sini dia adalah sosok seorang pria gitu ya. Aku lihatnya pasangan kalian tuh pria gitu ya, maskulin, dimana energi maskulin ini memang sangat maskulin. Jadi dia itu tidak mau gitu ya, dia tuh memiliki prinsip gitu ya. Kalau prinsipnya itu dia ingin privasi ya, dia ingin privasi dan mengharapkan kamu sebagai pasangannya juga bisa gitu ya menerimanya. Aku di sini melihat kamu dituntut untuk itu gitu ya, untuk menjadi dewasa, mengikuti dia gitu, alur pandangan dia yang memiliki prinsip seperti itu ya. Namun tidak menjadi masalah gitu karena setiap orang memiliki prinsip hidupnya masing-masing gitu ya. Oke, ketika kamu ya menolak gitu ya, tidak bisa untuk berkompromi dengan prinsipnya dia yang seperti itu, ini maka kalian akan menjalani hubungan ini dengan beban gitu ya, beban atas kekepuan kalian sendiri gitu, yang seharusnya memang nggak worth it gitu ya untuk kalian itu ingin tahu gitu loh. Aku lihatnya seperti itu. Ketika kalian ya ingin mengenal pasangan kalian lebih dalam ya, kalian seharusnya tidak terlalu mengetahui secara detail gitu ya. Biarkan waktu ya yang membuat seseorang itu berbicara sendiri gitu atas kemauan dia, bukan karena tekanan dari kalian gitu sebagai pasangannya, yang harus semua tuh dibuka, yang semua tuh harus kalian tahu gitu. Nggak semuanya harus seperti itu gitu ya, karena dia tidak suka gitu ya jika apa yang menjadi dia keep sendiri itu harus ditekan untuk
diceritakan gitu, belum saatnya ya. Kalian diminta untuk santai saja gitu ya. Nanti akan ada waktunya untuk kalian tuh tahu gitu ya. Oke. Ya, tidak usah khawatir, dia tidak akan mendua. Cintanya akan utuh kepada kalian walaupun ada hal-hal yang menjadi rahasia bagi dirinya, bagi privasinya gitu ya. Kalian tuh takut gitu loh. Yang dirahasiakan itu misalnya pihak ketiga, cewek atau cowok lain, tidak ya, tidak berhubungan dengan pihak ketiga di sini. Itu mungkin yang dikipnya itu adalah traumanya ya, adalah masa lalunya yang tidak menyenangkan dan dia belum healing di sana ya. Belum healing dengan trauma atau masa lalunya itu gitu ya. Kalian tidak usah khawatir. Pasangan kalian adalah tipe di sini karena maskulin ya, pria yang setia gitu ya. Dia tidak akan menduakan kalian ya. Jangan pikir yang macam-macam, jangan overthinking ya. Oke, aku lihat ya, dalam waktu dekat kalian pun semakin diyakinkan untuk berkomitmen ya. Aku lihat pernikahan akan segera terlaksana di sini. Kalian akan memasuki fase kehidupan yang baru ya. Dan ketika kalian sudah menikah, aku harap ya, sesuai bacaan energi di sini, kalian tidak overthinking, kalian tidak mudah curiga jika memang pasangan kalian tidak bisa mengungkapkan tentang sesuatu yang mungkin kalian ingin dia ungkapkan. Tidak usah ditekan ya, karena nanti akan menyakiti diri kalian sendiri ya. Hargai prinsipnya gitu, hargai prinsip pandangan persepsi pasangan kalian agar hidup kedepannya dalam relasi apapun ya, entah masih berpacaran, bertunangan atau menikah, kalian tuh bisa sama-sama bahagia karena sama-sama menghargai itu ya. Oke. Pasangan kalian tahu apa yang kalian inginkan gitu. Jika memang sudah waktunya, dia akan berbicara sendiri gitu ya, tanpa kalian memintanya gitu ya. Oke. Ini aja readingannya dari aku, teman-teman Sagittarius. Semoga kalian selalu berbahagia ya. Oke, bye bye.